Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badrunjaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 30 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun secara petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Fakhrul Razi Amanji dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan jawi sambada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Asgaf dengan pembahasan kitab Khosois Umatil Muhammadiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita musibah, telah meninggal dunia nama Muhammad Wiwin Muharram bin Syamsuddin, umur 40 tahun, alamat Jalan Kiai Kemas Umar, RT 711 Iril, Palembang. Dikebumikan pada hari ini Sabtu tanggal 30 November 2024 dan disolatkan di Masjid Sultan Mahmud Badrunjaya Wikramo sebelum sholat asar. Dan insya Allah jenazah akan dimakamkan di TPU Candi Walang 24 Ilir, Palembang. Untuk sholat jenazah akan diimami atau dipimpin oleh Ustadz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badrunjaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima akan ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لمن تمتعها هنا بسببه بأن الله يغفر له ويرحمه ويسكن برحمته والدين إليهم خاصة وجميع أموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام. الفاتحة. الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة جنازة هادي رحمكم الله. لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin la tu'azib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin la tu'azib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin la tu'azib hadzal mayyit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamhu bil Qur'anil azim rahmatan wasi'ah waghfir lahu maghfiratan jami'atan ya malikad dunya wal akhirah. Allahumma anzil fi qabrihi rahmata wa diya'a wan nura wal bahjata wal ruha wal raihan wasurura min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nusyur innaka malikun wa ghafur. Allahumma ja'al Qur'an azim fi qabrihi munisa wa fil qiyamati syafi'a wa fi hasyri awazillan wa zadila wa fil mizani rajiha wa ala sirati nura wa qa'ida wa 'anil nari sitra wa hijaba wa fil jannati rafiqa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu annahu min ahli khair. Asyhadu annahu min ahli khair. Asyhadu annahu min ahli khair. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Astagfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم لا إله إلا ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من يمنة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء وعذاب بالآخرة وشرنا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دوم في أسمانك اللهم وتحفيها سلام وآخره الحمد رب العالمين. الفاتحة إلى روح سيدنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وبن عبيد الله المفرمة والفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي والفقيه المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن محمد السقاف والشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بارس الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن عبد الله السقاف الحبيب علي بن حسن العطاس الحبيب أحمد بن حسن العطاس الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي والحبيب عبد الرحمن محمد المشهور والحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب والسيد علوي بن عباس المالك الحسني والحبيب عبد الله بن مرشاتي وأولاده الحبيب محمد المهدي الحبيب بكر والحبيب حسن والحبيب سالم والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والد الحبيب عبد الله إخوانه والحبيب محمد بن حسين مقبول والد الحبيب علي وإخوانه وجدنا الحبيب بركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وأولاد الحبيب محمد شوقي والحبيب عبد الله بن عمر وإلى روح صاحب المجلس الأستاذ الزائر الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وإلى روح صاحب الكتاب العلامة المحدث أبوي سيد محمد بن علوي المالك الحسني المكي وإلى روح كي هاجي عبد الرشيد الصديق وكي هاجي شاذلي مصطفى وكي هاجي نووي دنشي وإلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين من صلى في هذا المسجد ومن تصدق إلى هذا المسجد أن لا يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجات من الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ma'asyiral muslimin wa kafatil mustami'in wal mustami'at, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di waktu yang mulia dan pada perkumpulan yang mulia. Kita hanya bisa berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir pada sore hari ini dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang mungkin sakit atau keluarga kita yang sakit, diangkat penyakitnya atau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang mungkin terlilit utang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin, melanjutkan dari bahasan kita tentang keutamaan bersedekah. Kita sekarang membaca kitab tentang Khosaisul Ummah Muhammadiyah, tentang keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini disusun oleh salah seorang ulama kota Haramain, yaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengumpulkan kitab ini sampailah kita ke tema sedekah adalah sebaik-baik pintu kebaikan. Kemarin sedikit sudah kita baca, sampailah kemarin sempat baca wal mutasaddiq fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah yauma la dhilla min harri syamsi. Orang yang bersedekah nanti di hari kiamat dia akan berada di bawah naungan sedekahnya, di mana nanti ketika itu katanya tidak ada naungan dari panasnya matahari. Ketika hari kiamat, seperti yang mungkin kita sering dengar bahwa matahari begitu dekatnya dengan kita sampai saking panasnya seseorang itu akan merasakan bahwa keringat dia bercucuran dan badan dia akan dibanjiri oleh keringat, tapi sesuai dengan amal kebaikannya atau amalnya ketika di dunia. Ketika amal buruknya banyak, maka katanya disebutkan di dalam buku, dalam kitab-kitab, bahwa keringat dia itu akan sampai ke kupingnya. Keringat itu akan menenggelamkan dia sampai ke kupingnya. Semakin ringan kejahatan atau keburukan yang dia lakukan, maka akan semakin rendah. Ada yang cuma sampai batas mata kaki, dia terendam tadi itu oleh keringatnya hanya sebatas mata kaki, di mana ketika itu matahari sangat panas, tapi dia hanya ngerasakan keringat dia hanya sampai ke mata kaki. Nah, itu sesuai daripada amalnya ketika di dunia. Nah, orang yang bersedekah nanti yang akan menaungi dia dari panasnya matahari sedekahnya. Ya,
sedekah yang pernah dia keluarkan itu yang akan menaungi dia dari panasnya matahari. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yuqda bainan nas. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sampailah nanti selesai ketentuan ketetapan yang Allah tugaskan kepada malaikat diberikan kepada para manusia dari mulai Nabi Adam sampai umat terakhir nanti. Mereka akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban sampai mereka akan ditimbang perbuatan mereka. Nah, itu katanya orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai selesai urusan itu. Selesai baru masuk ke fase selanjutnya. Nah, itu fase itu ketika mereka di padang mahsyar, ketika mereka hari kiamat, mereka di padang mahsyar itu terus sampai selesai. Nah, kaget tinggal ketentuan mereka ini masuk ke surga atau masuk ke neraka. Lalu dalam riwayat lain dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, katanya Nabi pernah bersabda, "Dhillul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuhu." Naungan seorang mukmin nanti di hari kiamat adalah sedekahnya. Sehingga kata ada salah seorang yang bernama Abul Khair Marsad. Abul Khair Marsad ini mungkin kalau nyengok sanadnya kemungkinan antara tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau ini katanya tidaklah melakukan kesalahan di harinya itu kecuali dia bayar dengan sedekah. Kalau dia berbuat salah, yang pasti tidak disengaja, bukan sengaja. Berbuat salah, tidak sengaja dia berbuat salah, maka dia bersedekah untuk menebus kesalahan yang dia buat. Walaupun katanya walau bika'katin au basalatin au kata. Walaupun mungkin dengan kue atau makan makanan ringan atau bawang bombay, bawang merah, menggambarkan dia menebus itu bisyai'in dengan sesuatu yang tidak ada berat, tidak memberatkan dia. Nah, kita mungkin sekarang banyak kan makanan macam-macam yang kecil-kecil itu, siko mungkin atau 2 atau berapa, tak makan yang kalau mungkin makanan 1000 kita bisa beli 5 kita sedekahkan untuk menebus kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja dia lakukan di hari itu. Lalu kata ulama hadis, orang mukmin ini nanti berada di bawah naungan sedekahnya. Sebenarnya ini adalah sebagai daya tarik untuk seseorang agar banyak bersedekah. Fil iktsar minas sadaqat. Untuk daya tarik dia biar banyak sedekah. Karena pastinya sifat manusia itu bakhil. Sifat manusia itu pelit, medit, cemekean. Nah, makanya sekarang harus dipancing. Ini keutamaan sedekah itu, dan tidak mungkin bohong, hadis Nabi. Tidak mungkin bohong. Indah daya tarik itu sebagai penyemangat biar kita ini galak sedekah, mengeluarkan sedekah. Dan ini selain daripada mungkin kita pernah dengar bahwa dalam satu hadis disebutkan ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu hari kiamat. Ada 7 wong. Nah, ini lain lagi. Ini khusus sedekah. Nah, 7 ini siapa 7 ini? Pertama katanya 7 wong yang bakalan dapat naungan Allah Ta'ala, di mana kata naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Siapa 7 itu? Pertama kata al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Adil. Lalu kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya ibadah sama Allah Ta'ala, tidak lupa. Bukan berarti dia lupa untuk memenuhi urusan dunianya. Urusan dunia berjalan, tapi akhiratnya tidak dia lupakan. Kita kan sekarang ini mungkin banyaklah kita fokusnya lebih banyak. Coba kita jingok, kita lebih tahu dengan diri kita masing-masing. Dalam 24 jam itu, coba kita jingok, banyaklah urusan dunianya apa urusan akhirat yang kita lakukan. Nah, mungkin pasti banyak kata dunia. Sebenarnya
dunia ini bisa kita barengi dapat pahala akhirat. Apalagi yang jelas ketika seseorang begawe, bekerja, mencari nafkah, itu sebenarnya dapat nilai pahala. Apalagi sudah wajib untuk menghidupkan keluarganya, dia punya bini, dia punya anak, dia ada orang tua yang harus dinafkahi, jadi wajib itu nilainya. Nah, kalau sudah wajib, janganlah pasti dapat pahala. Walaupun kejengaan urusan dunia, tapi jangan sampai kita fokus dengan dunia dengan alasan ini kewajiban aku untuk memenuhi nafkah wong tuaku, nafkah bini anak aku, sampai akhirnya lupa sama Allah, nanda sholat. Sampai kata kita pernah dengar ini, kita yang dengar langsung ini sama wong dekat kita juga, dia begawe katanya karena ada rapat lewat sholat zuhur ya, lewat kita ngomong ndak dekati biasa kalau ada istirahatnya tidak jam 4 baru selesai katanya. Wah, cak mana? Yo cak mana ya, kami nak keluar katanya, kami belum selesai rapat kami. Cak mana lah kira-kira? Dia begawe mencari rezeki dari Allah Ta'ala, tapi dia lupa dengan siapa yang memberikan rezeki tersebut. Dia lupa dengan zat yang memberikan rezeki tersebut. Ini katanya pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang pemuda atau seorang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid, bergantung dengan masjid, maksudnya tidak lupa dengan masjid. Hati-hati bahaya gitu. Kalau tidak diingat sama masjidnya, nak ingat sama apa lagi gitu ya. Bukan berarti nak 24 jam di masjid terus, tidak. Ada waktu-waktunya. Paling tidaklah ketika waktu sholat, kita ke masjid untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu. Itu minimal. Belum di waktu lain mungkin kita isi dengan ibadah yang kita lakukan di masjid. Itu yang ketiga. Keempat, warujulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemunya mereka karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nah, ini cinta karena Allah. Dua orang. Nah, ini hati-hati nih. Kadang-kadang wong disalahpahaminya ya, ketika mereka antara lanang dengan betino, oh ini kami nih saling mencintai karena Allah. Oi, lanang betino itu tidak katik karena Allah kecuali kalau kau nikah itulah selesai. Kalau kau masih bujang lanang betino, belum ada akadnya, ketiganya setan, syaiton. Ketiganya syaiton. Makanya banyak terjadi wong tua yang membebaskan anaknya, oh ya, karena kenal, karena mungkin kawan itu anak kawan kita, anak tetangga kita dulu, akhirnya rajulah jangan dalu-dalu balik dipesan kenyang. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak yang terjadi akhirnya kelewatan, keterlaluan di luar ajaran syariat Islam. Nah, mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, warajulun talabathum ra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang pemuda tiba-tiba dirayu oleh seorang perempuan yang punya kedudukan. Dirayu oleh seorang perempuan yang punya kedudukan, seorang perempuan yang cantiknya, kalau bahasa apa? Cantik jelita. Dirayu, diajak apa? Untuk berzina dengan dia. Nah, ini pemuda ketika ditawar seperti itu dia ngomong, inni akhafullah. Aku takut sama Allah, dia. Aku takut sama Allah. Ini pemuda, kalau memang karena takut sama Allah Ta'ala, nanti di hari kiamat dia akan dapat naungan dari Allah yang mana tidak naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu. Wah, ini berat mainnya hari ini. Lanang nyengok tina nipek
Dan begitu juga sebaliknya, betina mudah dirayu lanang sama layanya. Nah, kalau sampai ada tertanam seperti ini, seorang laki-laki takut bermaksiat karena Allah, seorang perempuan takut bermaksiat karena Allah, kaget dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang keenam, seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu sampai katanya tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini istilah tidak mungkin lah tangan kiri tidak tahu apa yang kita keluarkan. Maksudnya kalau sedekah tidak usah ngoceh ke sana ke sini, tidak usahlah bersumbal, cukup kau yang tahu, kau yang mengeluarkan, sudah buat apa ya. Kalau bisa uang rumah tidak usah tahu, dolo tidak usah tahu, apalagi tetangga. Uang yang di rumah kita kalau bisa tahu kita sedekah, sediaman be. Nah, itu maksudnya. Kalau ada orang seperti ini dia sedekah diam-diam sampai istilahnya itu katanya tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Nah, ini nanti dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sahabatnya banyak tidak ketahuan kecuali setelah meninggal. Tidak tahunya ngapa kata lagi yang ngantarkan makanan pokok atau bahan pokok ke rumah kita. Tidak tahunya sahabat yang meninggal itu yang ngenjuk. Kita pun katanya ada seperti itu di Indonesia, yang setiap malam dia ngantarkan makanan pokok untuk janda-janda, orang fakir miskin. Tidak ketahuan kecuali kapan? Ketika beliau meninggal. Nyingok ngapa? Dak kati semingguan, selama seminggu nih stop, tidak kati lagi wong nganter. Dulu selama ini kalau pagi buka pintu ada, ini tidak kati lagi. Dicari tahu, tidak tahunya wong yang meninggal seminggu yang lalu, yang tiap malam ngantarkan mereka bahan-bahan pokok. Nah, ini banyak. Nah, orang seperti sebenarnya banyak. Tidak tahu kayak gitu. Banyak Tapi main lagi kiri juga kan kapan dia ngenjuk ada CCTV di depan rumah. Nah, ketahuan. Wong sekarang kata-kata depan rumah masang CCTV kalau. Nah, karena ya serba salah Tidak CCTV motor digogot wong. Tidak CCTV salah motor, kadang-kadang bang bagus, sepatu bagus, sendal bagus depan rumah tuh dimbek wong. Teko-teko tanaman bagus lanjak ke wong. Apalagi mobil, makanya tidak mau harus ada CCTV. Nah, ini itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir katanya, yang nanti bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir mengingat Allah taala dalam khalwatnya, dalam keadaan dewean. Duduk dewean di khalwat, sepi. Dia berzikir sama Allah sampai katanya tanpa terasa air matanya ngalir. Menangis. Bukan nangis ecek-ecek nangis nih, dia mengingat berapa banyak kesalahan yang pernah dia buat, yang sudah dia buat. Akhirnya dengan Allah Ta'ala dia istighfar, minta ampun, minta diampuni. Ini katanya kalau ada orang seperti ini, nanti dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain dengan sedekah hari itu sedekah. Jadi bisa dihitung katanya 8. Dan kata ulama sebenarnya bukan hanya ini, banyak keutamaan lain yang nanti akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak kati naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, as-shadaqatu saddun mani'un bainal mutasaddiq was-su'. Dalam kitab ini disebutkan juga katanya keutamaan sedekah itu katanya nanti akan menjadi penghalang yang tebal, penghalang yang kebal antara orang yang bersedekah dengan keburukan ataupun kejahatan yang akan menimpanya. Ketika seseorang bersedekah, insya Allah aman. Keburukan tidak bakal ngenoi dia, kejahatan tidak bakal ngenoi dia juga. Karena katanya ada sedekah yang menjadi saddun mani, sebagai benteng yang kebal menghalang itu. Nah, kalau benteng ini dari Allah, kalau tidak tembus tulah. Ya, tidak tembus tulah. Wadafi'atun li'azimil bala'i wasyarr. Sedekah ini juga akan menjadi penolak
atau penghindar daripada bala yang sangat besar, bencana besar ataupun keburukan-keburukan dan yang akan menimpanya. Termasuk juga katanya penyakit. Kalau orang sedekah, insya Allah dia akan dijauhkan dari penyakit. Tapi jangan seneng gitu, kalau sakit-sakit jadi Fir'aun pula. Nah, sebenarnya kalau sakit itu kita, ya Allah, mungkin dengan sakit inilah, tidak dosa nganggap, mungkin ngangkat derajat aku, ngapus dosa dulu ya Allah. Dosa aku tidak terhitung lagi, keseharian aku nih, aku sakit ini mungkin ngangkat derajat aku. Apalagi saya ngangkat derajat itu sakit nih, ngangkat derajat, raf'ud darajat, apalagi wong sakit tuh ngangkat derajat, sudah tak ada suka lagi apa? Suka lagi juga tuh menghapus dosa. Ketika seseorang terkena penyakit, ditimpa sakit, itu katanya di antara sebab itu mungkin bisa untuk menghapuskan dosa-dosa dia, dosa-dosa kecil. Tapi bisa juga katanya mengangkat derajatnya. Kalau memang dia nyung baik, mungkin diangkat derajatnya. Kalau kita mungkin yang seperti kita nih berlumuran dosa, kita keluar nengok dosa di keseharian kita nih, dari melek mata sampai menjem mata, berapa banyak dosa yang kita jengok, dosa yang kita lakukan, baik dari mulut, kuping, mulut, mata, tangan, kaki. Mungkin dengan sakit itulah dihapuskan dosa-dosa kita. Nah ini katanya semua berkat daripada sedekah. Fa'an Rafi' bin Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Walaysa al-maqsud bis sab'in at-tahdid balil murad at-taktsir wal makna annaha tasuddu su' bi anwa'ih. Walidzalika qad amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mubadara ila fi'li sadaqah wa taqdimiha fi awwalin nahar. Sesuai dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Rafi' bin Khadij, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi Muhammad pernah bersabda, sedekah itu katanya akan menjadi penghalang 70 pintu keburukan, 70 pintu kejahatan, 70 pintu musibah. Sedekah itu sesuai hadis Nabi ini, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu, 70 pintu keburukan, kejahatan, musibah, bala musibah dan juga penyakit. Maksudnya bahwa sedekah katanya akan mencegah kita ini dengan berbagai macam yang akan menyerang kita, banyak kan. Contoh baik, mungkin ada wong karena sedekah di hari itu kecelakaan dia, tapi kecelakaannya ringan. Mungkin kalau bisa kita contohkan, beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah pernah kejadian di Kalimantan. Di hari Jumat pagi ada mobil tronton ngucup dari pucuk. Berapa tahun yang lalu kalau tidak salah, itu remnya blong turun dari turunan tuh. Sebenarnya kalau salah ada lampu merah apa tuh, dia nak ngerem tak terrem lagi, remnya belum. Nombor wong di perempatan apa pertigaan itu, nombor wong kecuali katanya sikok wong yang selamat, bukan dua wong yang selamat, laki bini sama motornya. Kendaraan yang ada di situ hancur, mobil, motor hancur. Kalau tak tahu yang apa, wong ini katanya di hari itu dan rutinitas dia setiap hari Jumat pagi itu sedekah, bagi-bagi makanan. Motornya dia dua laki bini, tidak apa-apa. Yang di sekitarnya hancur. Mungkin ada di YouTube kali. Berapa tahun? 2 tahun atau mungkin 2-3 tahun yang lalu, heboh sempat kan? Di hari Jumat pagi. Apa penyebabnya? Tadi jelasin akhirnya kan karena sedekah. Rutinitas dia setiap Jumat pagi bagi-bagi makanan kepada orang-orang yang mungkin di pinggir jalan itu. Akhirnya Allah selamatkan dia dari musibah bala mobil besar itu. Ya Allah, di Palembang banyak wong terlindes, katanya budak kecil baru-baru ini pernah wong kita nak pergi sholat Jumat. Allah hafad, semoga Allah Ta'ala jaga kita dari berbagai macam musibah. Kalaupun meninggal, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi katanya memerintahkan kepada kita kalau nak sedekah bersegeralah. Dan usahakan katanya kalau bisa pagi-pagilah sedekah. Pagi-pagi
sedekah. Karena ada hadis Nabi melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Wa makna dzalik anna sadaqah takunu mithla saddil azim amamal bala fala yastati'u an yata'addaha. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Rasul Nabi Muhammad pernah bersabda, bersegeralah atau pagi-pagilah ketika bersedekah. Kenapa? Karena katanya bala tidak bisa melewati atau melangkahi sedekah tersebut. Kalau dia sudah pagi-pagi sedekah, insya Allah hari itu aman. Maksudnya apapun bala yang ada di depan dia, dengan sedekah insya Allah terjaga. Contoh tadi itu, kita nyingok langsung ketika itu, ada videonya, ada rekamannya kan dengan CCTV itu, dan akhirnya terjingok rekam kejadian itu sampai akhirnya ada foto dua laki bini dan plus motornya, dan kantong asoy masih tergantung di motor itu, kantong asoy makanannya masih tergantung. Itu diantara keutamaan katanya bersegala sedekah kalau bisa pagi-pagi. Makanya kan kita sempat sampaikan 2 minggu lalu kepada para pedagang. Kita masuk itu kan kita pedagang. Kita di antara kita yang hadir ini pedagang. Masuk saya punya toko minyak wangi di daerah Celentang. Penyakit pedagang biasanya kalau pagi-pagi ada orang datang minta-minta, jawabannya apa? Belum ada penglaris. Siapa tahu ini malaikat yang dikirim Allah Ta'ala, berkat kita sedekah hamu ini akhirnya Allah datangkan pembeli. Makanya kalau memang kita punya pegawai, pesankan sama pegawai kita, ada berapa njo, ada 1.000 njo 1.000, ada 2.000 njo 2.000, jangan berikinan. Siapa tahu ini adalah malaikat yang akhirnya menguji. Akhirnya takutnya kita kan seperti kemarin. Ada malaikat yang berdoa nih katanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, beri ganti orang yang bersedekah di hari itu. Setiap hari ini malaikat berdoa. Dan doa yang kedua apa? Dan ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang nahan sedekah. Orang yang tidak sedekah, yang belit-belit itu didoakan oleh malaikat katanya apa? A'ti talafa, kehancuran. Setiap hari seperti itu. Makanya kita kalau kepengen terjaga, terlindungi dari berbagai macam musibah, itulah caranya bersedekah. Walaupun berat, sedekah itu berat. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain hadis Nabi mengatakan as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuhal judham wal baras. Di riwayat lain kata mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, sedekah itu bisa mencegah 70 jenis bala. Yang paling ringan bala tersebut apa? Wong terkena penyakit kusta dan penyakit lepra. Apa kusta nih? Kalau di dalam ini kitab itu disebutkan katanya kusta nih kulitnya becak membusuk itu. Lama-lama katanya tatasaqatu. Tidak berjatuhan, lepas. Itu katanya kusta. Kalau lepra itu bahasa kita mungkin belang, Lepra itu katanya kulitnya jadi putih. Kulitnya jadi putih. Seperti itu disebutkan di dalam kitab. Nah, ini katanya dengan sedekah kita akan dijauhkan dari 70 jenis bala yang paling ringan. Bala itu apa? Penyakit kusta sama penyakit lepra. Berarti di pucuk itu lebih lagi. Tidak bakalan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedekah. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra as-sadaqatu bil guduwat yadhhabna bil ahad wal guduwat jam'u gudwah ad-dahwa wal murad as-sadaqatu awalan nahar wal ahad jam'u ahatin wa hiya al-afah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kata Nabi pernah bersabda, bersedekah di waktu pagi itu akan menghilangkan atau menjaga atau menjauhkan kita dari berbagai macam wabah
penyakit dan malapetaka. Jadi bersedekah ini di pagi-pagi kita sedekah ya. Itu katanya bisa mencegah kita ya, menjauhkan kita, menghalangi kita dari wabah, penyakit dan malapetaka. Ini riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Lalu katanya wadh-dhahir anal murad ma yashmulul afat ad-diniyah wad dunyawiyah wa huwa yadullu ala anna min fawaidis sadaqah as-salamatu min fitnatil mal innama amwalukum wa auladukum fitnah li'anna man amana wa tasaddaqa faqad aslama lillahi ruhahu wa malahu alladhi huwa adilu ruhi fasara abdullahi haqqan. Melihat ini secara zahir dari beberapa hadis Nabi itu yang mengaitkan bahwa sedekah ini bakal menjauhkan seseorang dari malapetaka, musibah, bala dan lain sebagainya. Di sini kata termasuk juga katanya musibah dalam agama ataupun musibah dengan urusan dunia. Sehingga katanya menunjukkan di antara keutamaan sedekah akan menyelamatkan kita daripada fitnah harta. Nah, fitnah harta dalam ayat Al-Qur'an disebutkan apa? Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Fitnah bisa diartikan cobaan. Jadi harta yang kita miliki, anak yang kita miliki jadi fitnah buat kita, jadi cobaan buat kita. Kalau kita tidak bisa menanggulanginya, bakal mendatangkan bala untuk kita. Kita punya harta, tidak kita gunakan dengan baik, datangkan musibah untuk kita. Kita punya anak, tidak kita urus anak kita, tidak kita perhatikan, tidak kita didikkan, terutama pendidikan agama, dia bakal jadi bumerang untuk kita. Di dunia, kita di dunia bakal digenyak-genyak. Berapa banyak ya? Baru-barunya katanya ada anak bunuh bapaknya, anak bunuh neneknya, ada anak-anak bunuh bapak sama neneknya ya. Baru-baru ini banyak. Kenapa? Tidak khawatir ilmu agama. Kalau pun nak belajar ilmu agama, jingok-jingok siapa gurunya. Alhamdulillah kita kalau Masjid Agung, kalau pikir-pikir, tadi anak sempat pikir juga di Masjid Agung ini, kalau ada orang yang meladimi duduk Masjid Agung di majlis dari mulai zuhur sama asar, sebagian ada di waktu maghrib, itu kitab-kitabnya hebat-hebat. Kalau dia ngembek dari situ, yang ngajar juga masya Allah sudah cukup sebenarnya. Macam-macam, ada yang hadisnya, ada Qurannya, cerita tentang para nabi-nabi terdahulu, sampai cerita tentang Nabi Muhammad, tentang akhlak Nabi Muhammad, macam-macam. Ada sampai bahas masalah fikih dan tasawuf, ada galau tentang akidah, ada juga. Sudah duduk di sini mungkin sudah cukup untuk membekali dia, sehingga juga dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Karena anak juga bakal mendatangkan menjadi fitnah dan cobaan untuk orang tuanya. Harta dan anak. Nah, orang yang beriman dan bersedekah secara tidak langsung berarti dia telah menyerahkan atau mempercayakan diri dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beriman, dia lalu bersedekah, berarti dia telah menyerahkan atau mempercayakan ruh dirinya itu sama hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dianggaplah hamba yang memang benar-benar hamba Allah. Dan akhirnya di situ juga apa? Harta, diri, anak-anaknya bakalan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga Allah taala. Dijaga. Ini kata di antara apa? Keutamaan bersedekah. Sampai sejauh itu. Enggak, sampai sejauh itu sedekah ini bisa menyelamatkan kita, menjaga harta kita, menjaga anak-anaknya kita. Dan kita digolongkan sebagai hamba yang memang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat saya sampaikan, insyaallah bermanfaat ya, terutama buat saya sendiri, dan mungkin kita juga supaya diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal, yang berlimpah, yang penuh berkah, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk banyak-banyak bersedekah, membantu mereka orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin, janda yang mungkin membutuhkan, bisa kita bantu dengan harta yang Allah titipkan sama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina waghfir lahum warhamhum rahmatan 'amma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum warzuqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.